Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Nikita Mirzani ditahan. Nikita Mirzani kini menjadi tahanan di Rumah Tahanan Serang, Banten sejak Selasa 25 Oktober 2022 malam. Nikita Mirzani menempati sebuah kamar yang berisi 8 orang tahanan wanita. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Rutan Serang Dodi Naksabani pada Rabu 26 Oktober 2022. Dodi Naksabani menyebutkan bahwa Nikita Mirzani meminta agar ditempatkan di kamar yang berisikan 8 orang. Dalam artian kamar tersebut berisi kapasitas lebih banyak. Dodi Naksabani menyebutkan bahwa tak ada permintaan khusus dari Nikita Mirzani. Seperti diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani sempat diproses di Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Dalam video yang beredar di sosial media, tampak Nikita Mirzani berteriak dan marah ketika berada di Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Nikita Mirzani menjalani proses hukum di Rutan Serang terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Berikut wawancara dengan pihak Rutan. Ya. Nih yang mau ditanya apa dulu nih? Ya. Oh, oke. Satu lagi. Oke. Sorry ya. Pak, kabarnya. Udah. Jangan, Pak. udah, tes. Udah semua? Dah, ya. Pak Dodi mungkin bisa diceritain tadi malam jam berapa nih kita sampai di Kalapas. Pak Dodi ke kamera. Oke, terima kasih. Jadi Mbak Niki tiba di Rutan Serang jam 9 malam. Kemudian kita melakukan langsung medical check up. Kemudian kita pemeriksaan berkas juga. Dan begitu medical check up, alhamdulillah Mbak Niki ini dalam keadaan sehat. Dan gitu. Alhamdulillah yang Mbak Niki ini luar biasa benar. Jadi teman-teman, sorry. Apa lagi sih? Sorry banget. Kenapa sih? Ini nggak nyala, Mbak. bomnya bocor. Sorry, Pak. Sorry. Maaf ya. Gak boleh begitu, kan Dito? SOP-nya gimana sih? Enggak mungkin bisa diulang Pak Dodi. Sejauh ini Mbak Nikita Mirzani ini luar biasa, punya effort yang luar biasa karena sejauh ini di blok wanita udah fun bener. Pagi tadi kami dapat laporan dari petugas wanita yang sudah melakukan sholat berjamaah duha, kemudian dilanjutkan ada kegiatan menyulam, bikin satu kotak tisu, kemudian sepatu rokok. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi fun aja kok di dalam. Gitu. Kemarin kan dalam video yang beredar sempat histeris teriak. Apakah sekarang sudah lebih tenang atau gimana? Kondisi Nggak dalam ada. penjara. Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Begitu penerimaan kami di dalam, masuk kemudian kami registrasi, baik-baik saja, malah tahu-tahu aja. Pak, ada yang spesial mungkin ketika kami Indonesia datang ke sini atau semua rata Oh, dengan semua para napi yang ada di dalam? iya. Kami yakin nih akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi kami pastikan dan tolong juga sama-sama kami nggak ada yang spesial untuk Mbak Niki. Sama sekali tidak ada yang spesial. Jadi semua SOP kami jalankan. Ya, yang artinya adalah begitu sampai di sini kami samakan seperti yang lainnya. Dalam hal ini mulai dari pengelolaan seperti biasa, bagaimana penerimaan tahanan, perawatan tahanan, semua kita samakan. Dan sebagai informasi, jadi kita hanya punya blok wanita hanya 3 kamar, yang dimana kamarnya itu ada 8 orang, kemudian ada 7 orang, kemudian ada 8 orang. Dan Mbak Niki mereka malah minta yang 8 orang yang lebih banyak kan. Justru Niki yang Iya, meminta. balikin ya. Sini aja. Ya udah oke.
Kalau tanggapan dari WBP lain gimana Pak? Sejauh ini welcome aja Mbak. Kita semua welcome. Tapi makanya kami bilang ini luar biasa sekali begitu datang. Jadi ya data-datanya santai aja. Pak, sudah ada info Pak? Nggak ada, belum ada. Baru tadi malam aja dari pengacaranya dari Tahanan sendiri ada blok namanya nggak sih Bang? Setiap sini mungkin ada nama tahanannya bloknya apa? Oh ya, kalau ada di blok apa ya? jadi satu blok itu aja. Kalau di blok situ namanya blok Anjali orangnya Mbak. Kalau nama bloknya cuma hanya satu pintu besar. Kemudian di dalamnya ada 3 kamar. Yang dimana memang bangunan ini rutan ini kan tahun 1885 Mbak. Jadi agak besar. Jadi kapasitasnya sebenarnya hanya 5 orang. Jadi ya agak over. Ya udah jadi semuanya itu bergabung 8, 7. Berarti memang betul BPI tidak meminta fasilitas yang Sama sekali. Tadinya kami worry, ternyata datang, ya Pak mau izin, sama-sama Pak saya. Itu aja Mbak. Artinya Kooperatif sekali, luar biasa. ini berarti khusus untuk wanita atau seperti apa Pak? Nah ini mengingat ini kan sebenarnya rutan ini Pak. Oh iya, rutan. Rutan. Kalau lapas kami punya lapas di Serang juga, kemudian di Cilegon juga ini rutan. Kalau ini di Pas Utara sini itu putus sidang. Kalau Berita selanjutnya, Atta Halilintar dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah korban didampingi oleh kuasa hukum Zainul Arifin mendatangi Mabes Polri Jakarta Selatan untuk melaporkan pemilik robot trading Net 89 Reza Paten pada Rabu 26 Oktober 2022. Laporan tersebut terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan tanpa izin melalui media elektronik. Akibatnya para korban mengalami kerugian dengan total mencapai 28 miliar rupiah. Zainul Arifin mengungkapkan ada ratusan orang pelaku yang diduga terseret dalam kasus ini termasuk para publik figur. Salah satu publik figur yang terlibat menerima aliran dana yaitu Atta Halilintar, di mana uang dari lelang bandana melalui Atta Halilintar kepada Reza Paten tersebut digunakan untuk membangun masjid. Zainul Arifin mengungkapkan jika tidak mengembalikan uang tersebut, Atta Halilintar terancam hukuman penjara. Lebih lanjut, Zainul Arifin berharap Atta Halilintar dan publik figur lainnya membantu kerja para polisi. Atta Halilintar terseret dengan dugaan tindak pidana pencucian uang pasal 5. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum korban. Rezanya sendiri sekarang di mana Pak posisinya? Ya, Rezanya si pelakunya sendiri? ya dasarnya kita nggak tahu, makanya kita koordinasi sama penyidik dan mudah-mudahan setelah ini ada proses penindakan lah untuk dipanggil semua, klarifikasi, mudah-mudahan mereka proaktif atau kayak gitu. Mungkin ini gambarnya Maaf. Itunya dulu boleh Bang, yang kuning-kuning Bang, kertasnya Bang. Potong boleh. Coba Bang diperlihatkan. Ditunjukin ke kamera Bang. Angkat dikit Bang. Naikkan dikit Bang, naikin dikit Bang. Ya. yang kena. Oh iya. Tahan Bang. Sebutnya grupnya. Iya. Bentar Bang, bentar. Yang kata ada yang kata Bang. Udah. Iya udah. Mungkin satu lagi. Yang kata. Udah ya. Adi Panasa. Oh ini drummer. Niji. Bang tahan Bang, bentar Bang. Ya. Agak naik lagi Bang. Agak mantul gitu laku Bang. Udah. Nah, aman Bang. Nah, yang kata Bang. Kata Bang. Oke Bang. Oke ya. Katanya terakhir kayaknya.
Ayo tunggu. Agak naik bang. Naik lagi bang. Nah, itu Bang sini bang. Kanan bang. Kanan bang. Oke. Tahan bang, lagi nge-zoom. Ya. Udah ya. Ya. Kayaknya aku ini. Korban boleh. Pak. Bapak mau diwawancara sama Mbak. Oke. Itu ya. Boleh diceritakan Pak awal mulanya mengetahui dari training ini seperti apa Pak? Nggak pakai lampu. Awalnya kan kita tahu ya sistemnya ini kan Terapi dari Okejo. investasi di mata uang, di mata uang karakter. Awalnya sebenarnya prosesnya cukup panjang juga. Boleh lebih kuat lagi Pak, lebih kuat lagi Pak. Suara boleh dibuka ya masker Pak. Kita yang pakai masker. Suaranya aja lebih kuat, suaranya aja lebih kuat. Suaranya gede. Jadi awalnya memang dikenalkan oleh kawan saya karena saya ini kan amanah. Jadi kawan menerangkan ke saya bahwa ini adalah bentuk investasi multi currency ya, trading mata uang dolar. Cuman di sini kelebihannya adalah menggunakan robot trading. Saya cukup lama mempelajarinya sekitar setahun, jadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 melihat di situ melihat prosesnya, kemudian akhirnya saya join. Di bulan awal memang saya cukup ada kemungkinan ya cukup dari produksi lumayan bisa sampai 10%. Jadi seiring jalan, saya tetap kompon terus dari teman-teman itu. Apalagi juga karena ini saya Kamera Bang. Sendiri, jadi dari keluarga, Bang, kamera Bang. dari keluarga kita kumpulkan untuk join trading ini. Setelah di tahun di akhir tahun 2021 kan sempat ada masalah itu di robot trading lain. Di awalnya net ini juga saya juga bertanya bagaimana. Berita selanjutnya, Jessica Iskandar diminta ganti rugi senilai 1 miliar rupiah oleh lawannya. Pemain film dan sinetron Jessica Iskandar digugat mantan partner bisnis Christopher Stefanus Budianto alias Stephen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe suaminya digugat perdata Stephen terkait perkara perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe melaporkan Stephen terkait dengan kasus penggelapan dan penipuan bisnis hingga mengalami kerugian 9,8 miliar rupiah. Stephen menuntut ganti rugi ke Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe sebesar 50 miliar rupiah. Sita jaminan tersebut dimaksudkan Stephen supaya Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe tidak melarikan diri. Menurut Togar, nama baik kliennya merasa telah dirugikan oleh pasangan selebritas tersebut. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe menuding Stephen sebagai pelaku penipuan. Togar memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara ini supaya Jessica dan Vincent meminta maaf dan membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Jika Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe menolak, kata Togar, Stephen akan meneruskan gugatannya di pengadilan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Stephen. Itu adalah kuasa hukum yang dari kantor Elsasari. Nah, hari ini kita masuk sidang, kemarin rekan kami, advokat dari Youtuber SAMH, itu mau bertanya kepada hakim terkait kuasa. Kuasa yang kita maksud bukan kuasa daripada kuasa hukum yang ada hari ini, yang kemarin, bukan. Tapi kuasa hukum yang terdahulu dari kantor Elsasari. Karena kami sebagai kuasa hukum prinsipal, itu sampai detik ini tidak pernah menerima surat kuasa bukti pencabutan dari kuasa hukum yang lama, yaitu kuasa hukum kantor Elsasari. Itu yang kami sayangkan. Karena apa? Klarifikasi pertama itu kami langsung kepada kuasa hukum, ya kan? Ya.
somasi juga begitu, somasi kedua juga begitu. Somasi kedua yang jawab adalah kantor hukum si Uto, Pak RP yang baru, advokat baru di RP. Nah, di sini kita sayangkan, kalaupun memang sudah ada kuasa hukum baru, sampai saat ini kami belum pernah melihat surat pencabutan kuasa. Karena ini penting, dan kami belum terima. Dan ini penting, kenapa? Ini menyangkut RP mereka di Polda Metro. Itu sudah terregistrasi atas nama pengacara. Karena ingat, laporan itu ada 3. STPDL, surat tanda terima laporan polisi, itu boleh bawa. Kedua Dumas, ketiga LP. Kalau LP, ini diduga patut ada 2 perbuatan yang memang melanggar hukum. Nah, polisi sudah berani LP, harusnya itu tidak boleh kuasa hukum. Harusnya langsung prinsipal. Karena prinsipal kan sebagai korban yang mengetahui tindak pidana apa yang dialami oleh si korban itu. Dan harus dibuktikan, bukan hanya sekedar berupa LP. Itu maksud saya. Bang, tuntutan dari gugatan ini? Tuntutan kami adalah, satu, merehat nama baik klien kami. Kedua adalah, karena ini adalah profesional, bahwa pengusaha klien kami secara tutup materi dan imateri. Materinya ada nilai, dengan imaterinya ada nilai. Kalau kita gugatan perbuatan menghukum, itu tidak memasukkan kerugian materi dan imateri, itu akan obskur. Nah, demikian juga dari gugatan ini, apabila mereka tidak sanggup, kami minta pengadilan menyita aset dari mereka, dan itu sudah kita masukkan ke dalam gugatan. Nah, mohon para pihak yang saya pernah lihat ya, yang saya dengar ataupun saya ada beberapa kali saya lihat statement dari pihak seberang mau menjual aset rumahnya yang di Jakarta, yang di Setiabudi atau apa ya? Ya, di Setiabudi. Yang kita duga milik dia. Nah, ini kami sangat sayangkan. Mudah-mudahan jadi tidak ada permasalahan hukum di depan hari nantinya. Karena ini masuk dalam gugatan materi kita sebagai sita jaminan nantinya. Totalnya berapa tuh? 50 miliar. 50 miliar. Iya. Bang, tapi si Jedar menyayangkan katanya sih mangkir terus, mangkir. Saya juga nggak ngerti kata mangkir itu apa. Boleh kita ngomong sama orang lain. Saya sama kamu nggak datang apabila saya bilang mangkir. Padahal kita sudah ada kuasa hukum. Saya jadi nggak ngerti kok polarisasinya terus itu. Masyarakat dicuci aja mangkir-mangkir. Saya sudah ada kuasa hukum resmi lah. Sampai saat ini tidak pernah bongkar pasang, tidak pernah cabut, tidak pernah ganti kuasa hukum. Selalu kami yang tampil. Jadi kalau kata mangkir, kami ini advokat. Kami bekerja berdasarkan surat kuasa dan perjanjian jasa hukum, yaitu di dalam undang-undang advokat namanya. Tidak mungkin kami melampaui daripada surat kuasa yang kami terima dari prinsipal kami. Berarti dalam hal ini Steve tidak hadir ya Bang? Tidak akan pernah mau hadir. Ya. Tidak akan pernah mau hadir. Tidak akan pernah mau hadir. Tidak perdata. Kecuali nanti ada perdamaian, prinsip-prinsip tertentu oke, mereka tanda tangan kan harus clear and clean. Itu baru. Kalau cuma wacana nanti berantem deh. Kemarin aja nggak ketemu saya sebentar, dan pihak sana udah teriak-teriak katanya saya mangkir. Orang saya hadir kok. Cuma saya datang, ternyata daripada hakim sudah bilang untuk Palu sudah ditunda, sudah pulang. Bang, hari ini kan agenda mediasi, tapi upaya yang dilakukan dari pihak abang tuh upaya mediasi yang seperti apa, yang gimana? Sebenarnya ini belum terlalu jauh, karena sebelum masuk gugatan kami itu sudah klarifikasi, sudah bikin somasi 1, somasi 2, sudah membuka ruang mediasi melalui media, tetapi tidak pernah ditanggapi secara baik. Bahkan kan teman-teman juga tahu sendiri, Vincent pernah telepon kepada prinsipal kami sendiri. Prinsipal kami mau kok mediasi. Cuman mereka kan harus ada bukti konkret. Nggak mungkin dong konyol-konyol. Saya rugi 9,8, kamu harus bayar ke saya 9,8. Ya itu bukan mediasi, itu namanya bayar. Itu suka-suka kamu. Namanya mediasi, itu sama-sama duduk, kurang dan lebih, dapat di titik tengah, sama-sama sepakat, itulah namanya mediasi. Bang, kan ini membahas yang agak jauh kemarin tuh ya. Sementara waktu itu Jedar bilang katanya pihaknya Steve sudah melakukan pembayaran gitu Bang, ganti rugi katanya Jedar gitu, melakukan ganti rugi dan sudah mengirimkan bukti, tapi setelah dicek tidak masuk nih pengirimannya. Nah, apakah Steve sudah bilang atau seperti bukan? Itu lain lagi. Jadi gini,
itu kan terkait perjanjian kerjasama. Sekali lagi ya, itu perjanjian kerjasama sewa rental, bukan ganti rugi. Oke. Gitu loh. Perjanjian kerjasama pada saat sebelum COVID. Iya. Lagi lancar. 1 tahun pertama, pihak sana sudah terima uang. Nah itu, makanya dari pertama saya bilang, kok bisa sih orang kerjasama bukan dengan klien kami, tapi dengan PT, ya kan? Kenapa bisa lapor polisi? Kami nggak ngerti. Harusnya sesuai pasal 1320 yang namanya perjanjian kerjasama, salah satu pihak tidak menjalankan, itu uang prestasi, bukan dibawa laporan polisi, bukan karena pidana. Itu satu. Dan yang kedua, ini tambahannya lagi, ada unit mobil, salah satunya apa? 12 unit kalau nggak salah. Ceritanya, saya bicara Alphard dulu. Ada Alphard itu sudah ditemukan di rumahnya Jessica Iskandar. Oke. Dan Berita selanjutnya, Tasya Kamila suka makanan manis di kehamilan keduanya. Penyanyi Tasya Kamila sedang hamil anak kedua hingga kembali merasa ngidam seperti kehamilan anak pertamanya. Saat hamil anak pertama, Tasya Kamila senang mengkonsumsi makanan pedas dan asin. Sebelum hamil, Tasya Kamila tidak menyukai makanan dan minuman yang serba manis. Meski mulai sering mengonsumsi makanan dan minuman manis, Tasya Kamila membatasinya supaya tidak terlalu berlebihan. Sebelumnya, Tasya Kamila dan Randy Bachtiar dikaruniai putra bernama Arasya Wardana Bachtiar pada 13 Mei 2019 lalu. Tidak hanya cepat lelah, Tasya Kamila juga mulai sering merasa mual sejak kehamilan keduanya memasuki trimester 1. Tasya Kamila bahkan mudah kehabisan napas jika banyak bergerak. Berikut wawancara dengan Tasya Kamila. Di app-nya juga ada tracker buat kehamilan, ada marketplace-nya juga, jadi kalau mau beli barang sesuai produk rekomendasi berdasarkan stage kehamilan kita ataupun berdasarkan stage motherhood kita gitu, anaknya udah berapa, itu tuh ada beberapa produk rekomendasi. Dan sekarang aku rasa helpful banget dengan hadirnya online store-nya. Sepenting apa sih kalau sendiri tentang permasalahan pembelanjaan tentang perbagian atau peralatan? Ya itu kan pasti barang-barang itu ya yang mendukung perjalanan kita sebagai ibu, yang mendukung aktivitas kita juga, dan tentunya mendukung tumbuh kembang janin dan juga anak kita gitu kan. Jadi penting banget lah pasti untuk melengkapi kebutuhan tersebut. Tasya sendiri sekarang sudah masuk berapa? Ini 7 bulan, udah masuk 30 minggu. Insya Allah lahirannya akhir Desember atau awal Januari. Perkembangannya sendiri gimana? Apa? Perkembangannya? Alhamdulillah sehat-sehat. Beda ini bulan pertama sama yang kedua seperti apa? Iya pastinya beda ya, walaupun sama-sama di badan aku, tapi ternyata tiap kehamilan itu bisa beda banget. Waktu hamil Arasya, aku lebih yang santai, hamil betul. Kalau sekarang di trimester 1 mau muntah parah. Terus sekarang juga kayak ngos-ngosan banget ya, ngap ya. Lebih cepet capek, lebih mager dibandingkan kehamilan yang pertama. Cuman yang sama adalah tetap sama-sama menikmati setiap momen dan setiap perjalanan itu semua dari selalu. Kalau ngidam sih bedanya, kalau dulu mungkin pas hamil aku lebih suka makanan pedas-pedas, makanan asin-asin. Kalau sekarang entah kenapa aku jadi suka yang manis-manis. Padahal kalau pas aku nggak hamil aku nggak suka makanan manis. Tapi sekarang jadi suka banget makanan manis, kayak apa ya, dessert gitu. Terus suka minuman yang kayak seger, dingin, manis, sirup, kayak es teh manis apalah gitu. Yang mana memang sebenarnya nggak terlalu sehat ya, karena kan gula harus dibatasi juga. Tapi ya udahlah, selama bayinya sehat, akunya pun juga masih dalam range yang aman, nggak apa-apa, dinikmati aja. Bisa dikatakan kayak masuk persiapan. Tasya, ini kan jauh dari suami, Tasya apa nih? Jauh dari suami, LDR. Ini kayak di sini aku mau ke Objin, ya udah sendirian aja gitu. Tapi selalu kasih update ke suami. Kalau aku sendiri sih santai-santai aja sih ya. Mungkin juga nggak terlalu banyak kekhawatiran lagi karena ini udah hamil kedua, dan alhamdulillah sejauh ini juga dalam keadaan sehat-sehat. Jadi nggak terlalu banyak khawatir lagi. Malah
sebenarnya suami aku sih yang lebih kayak mellow ataupun lebih banyak khawatir, minta terus dikabarin gitu kan, karena dia jauh dan kepo terus gitu sama perkembangan kehamilannya seperti apa. Biasanya sih kita kalau misalkan lagi kontrol ke dokter kandungan, biasanya dia minta video call, tapi kalau misalkan waktunya kayak sore-sore gitu. Berita selanjutnya datang dari Kinar Yosi yang tak ingin tambah momongan. Pemain film Kinar Yosi berharap pernikahannya bersama dengan Brad Money berlangsung sepanjang hidupnya. Saat ini usia pernikahan Kinar Yosi dan Brad Money sudah genap 11 tahun. Selama menjalani bahtera rumah tangga, Kinar Yosi dan Brad Money terlihat sangat harmonis. Kinar Yosi dan suaminya telah dikaruniai 2 anak dari pernikahannya tersebut. Sambil terus bermain film, Kinar Yosi yang kini berusia 43 tahun menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Anak-anaknya juga sudah mulai besar dan biasa ditinggalkan Kinar Yosi bekerja di lokasi syuting. Sejauh ini Kinar Yosi tidak ada niat untuk menambah momongan. Berikut wawancara dengan Kinar Yosi. Yang benar, hidup cukup, minum air putih sebenarnya sama. Cuman setiap orang itu kalau aku bisa kasih tips, setiap orang itu keseimbangannya kan beda-beda. Jadi setiap orang itu harus dicari keseimbangannya masing-masing. Kayak misalnya untuk dia mungkin olahraga tiap hari itu cocok, untuk dia makan buah aja cocok, tapi untuk saya mungkin beda. Jadi itu sih yang aku lakuin gitu. Jadi tetap cari keseimbangan untuk gimana muka bisa segar, badan langsing, kulit bagus gitu. Jadi jaga keseimbangan. Emang gayanya kamu nggak pernah berubah nggak sih? Dari dulu rambut hitam emang nggak pernah panjang, iya. Emang nggak pernah pendek atau punya warna nggak sih? No, waktu aku hamil itu dua kan anakku 2 ya. Waktu aku hamil itu pasti dipotong pendek karena waktu menyusui itu kan berontak banget kan. Jadi waktu hamil itu dipotong pendek banget, terus dicek gitu karena waktu itu lagi nggak syuting kan. Jadi pas udah lahiran aku cat gitu. Pokoknya yang aku nggak bisa kalau lagi kayak sekarang kan udah mulai syuting, jadi maunya tuh yang netral aja kan. Sebenarnya emang aku sukanya rambutnya panjang. Cuman waktu itu ada kesempatan untuk cat pernah. Kalau Poni sendiri? Kalau Poni ini sebenarnya anak aku yang cewek 5 tahun, dia kan begini modelnya Poni, terus panjang gini. Terus kemarin Poni aku tuh udah panjang banget. Aku lagi kayak aku pengen coba sesuatu yang baru gitu kan. Jadi aku potong Poni ini untuk anakku sebenarnya biar sama. Bagaimana tapi usia maksudnya kepala 4 tapi memang maksudnya masih mementingkan ke penampilan gitu. Iya dong. Karena kan di dunia tahu sendiri yang Mas ya yang Mbak kalau misalnya nggak bisa jaga penampilan kan itu penampilan kan nomor 1. Tentunya bakat nomor 1 baru penampilan. Jadi ya harus bisa jaga diri ya, jaga penampilan gitu. Tapi sebenarnya dari awalnya memang aku itu suka, dari SMP aku udah suka olahraga. Jadi emang udah bukan hobi yang tren aku ikut-ikutan tuh tiba-tiba enggak, itu tidak. Jadi emang aku tuh dari dulu udah suka olahraga, suka makanan sehat gitu. Emang udah kehidupan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.